Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Asti Adika, selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati. Menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Pemudik kapal laut mulai padat. Budaya menukar uang baru menjelang hari raya. Lebaran tinggal menghitung hari. Hampir sebagian warga ibu kota sudah mulai bersiap pulang ke kampung halaman untuk berlebaran. Euforia mudik pun mulai terasa di berbagai tempat, tak terkecuali pelabuhan yang kini mulai dipadati pemudik. Berikut liputan selengkapnya. Kapal laut masih menjadi moda transportasi pilihan masyarakat untuk mudik melintasi laut menuju kampung halaman mereka Lebaran tahun ini. Seperti yang terlihat di terminal keberangkatan penumpang Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Diprediksi arus mudik Lebaran tahun ini mencapai puncaknya pada H-6 dengan perkiraan jumlah penumpang sekitar 51.000. PT Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priuk mempersiapkan 22 kapal untuk melayani calon pemudik dan 2 kapal tambahan cadangan juga. Kesiapannya kita sudah khusus moda angkutan laut ya. Kita memang berbeda dengan moda angkutan lain, yaitu kita melakukan antisipasi angkutan Lebaran ini di H-15. Berbeda dengan moda-moda lain yang H-7. Nah, meskipun sampai saat ini lonjakan arus penumpang belum kelihatan cukup signifikan. Tapi kelihatannya memang prediksi hari ini cukup peningkatannya cukup jelas, cukup signifikan peningkatannya pada hari ini. Di mana hari ini saja ada 3 kapal yang akan menampung para pemudik menuju Indonesia Timur, seperti itu. Armadanya sendiri, Pelni menyediakan kurang lebih sekitar 22 kapal. Di samping ada 2 operator swasta non-Pelni, yaitu Prima Pista dan Bukit Merapin, itu masing-masing 3 kapal. Dan itu mengcover ke wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian Pelni juga dari 22 kapal itu yang disediakan juga menyediakan 2 kapal cadangan. Meskipun sampai saat ini 2 kapal cadangan itu masih belum kita bisa turunkan. Karena melihat antusias penumpang yang memang belum menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan. Salah satu kapal yang berlabuh dan diserbu oleh penumpang adalah kapal Dabon Solo dengan tujuan kota-kota di wilayah Indonesia bagian timur seperti Makassar, Ambon, hingga Papua. Kapal ini bisa mengangkut sekitar 2.000 pemudik. Ya karena satu rame-rame, ya terus murah kali. Mudiknya sih rencana sampai tanggal 25 ya. Kan ini 2 malam, jadi kembali ke Jakarta tanggal 25, anak-anak masuk sekolah kan tanggal 27 ya. Jadi ada spare waktu deh gitu. Ya. Kembalinya dengan kalau kalau bisa naik pesawat ya, rencananya sih naik pesawat aja gitu. Kalau ngeliat keadaan, makanya lihat dulu nih, itu pertama kali. Kalau nanti menyenangkan ya mendingan ini aja gitu ya kan, lebih murah. Karena kita juga bersembilan kan pulangnya ya. Ya karena murah lah, lumayan harganya ya, daripada pesawat terbang 2 kali lipat harganya. Bagi Anda yang mudik dengan kapal laut, ada baiknya mengetahui hal yang harus dilakukan bila terjadi keadaan darurat. Seperti mengetahui letak jaket pelampung yang terletak di bawah kursi dan skoci, serta mengikuti instruksi petugas kapal. Saya sempat merhatiin nih Pak, kalau saya misalkan diamnya di kapal itu harus adanya pelampung itu di mana, harus ngelihat juga gitu. Cara-caranya juga harus tahu sih. Gunanya buat apa nih Pak? Ya kalau buat ada bencana gitu apa kan kita kan nggak tahu. Misalkan ada kebakaran gitu kan, kita harus siap-siap aja kan pakai pelampung. Ya diikutin aja itu, didengerin kita kan selalu ada announcer ya untuk mengarahkan penumpang sehingga penumpang itu tidak tidak kesasar ke tempat dia istirahat terus
mengenai alat-alat keselamatan, semua itu kan kita umumkan. Pada saat periksa tiket kita setel itu cara-cara menggunakan alat-alat keselamatan yang ada di kapal. Jadi kita selalu entah itu melalui video, entah itu melalui VCD, entah itu melalui pengumuman. Jadi announcer itu selalu kita umumkan untuk mengarahkan penumpang sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, penumpang itu udah siap gitu untuk menghadapinya. Mudik memang telah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia menjelang Lebaran untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Di tengah kepadatan arus mudik, ada baiknya Anda tetap waspada dan memperhatikan keselamatan diri. Apabila jika Anda membawa serta anak kecil agar selamat sampai tujuan. Ramadan adalah bulan terbaik dari 1000 bulan, karena di bulan ini setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Pada bulan ini juga umat muslim di seluruh dunia wajib berpuasa untuk menahan haus, lapar, dan hawa nafsu. Puasa tak menjadi alasan untuk mengurangi kegiatan atau menghentikan aktivitas. Bahkan aktivitas yang memerlukan tenaga sekalipun, seperti yang dijalani oleh buruh angkut di Pasar Pagi Mangga 2, Jakarta. Untuk menghindari terik matahari sambil berteduh, para pekerja bongkar muat menunggu mobil-mobil box yang membutuhkan jasa mereka untuk mengangkat barang-barang yang baru tiba di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Utara ini. Saat ada pelanggan yang memerlukan jasa mereka, para pekerja bongkar muat ini segera berlari menjemput rejeki. Satu box yang mereka angkat biasanya dibayar sebesar Rp5.000. Dalam sehari, rata-rata pendapatan mereka antara Rp50.000 sampai Rp70.000. Tergantung berapa banyak box yang bisa mereka angkut. Kalau lagi nggak ada kerjaan puasa kuat, kalau lagi rame nggak kuat. Ya, tapi diusahakan untuk puasa, Pak? Insya Allah. Ya nggak tentu, kadang-kadang 50, 45, kadang-kadang lebih kalau lagi rame. Dengan semangat mereka menarik beban sekitar 50 hingga 70 kg di tengah ibadah puasanya. Bagi mereka yang terpenting adalah mendapatkan rejeki, sekaligus tetap mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Namun ada kalanya mereka terpaksa batal puasa. Biasanya hal ini terjadi saat bongkar muat ramai dan mereka harus mengangkat banyak barang. Memeras tenaga saat terik matahari memanggang bukanlah halangan bagi para pekerja bongkar muat ini. Harapan mereka sangat sederhana, bisa mendapatkan rejeki untuk membahagiakan keluarga saat Lebaran tiba tanpa harus meninggalkan kewajiban di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang, maka pada bulan itulah umat Islam diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah merupakan zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu, lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
Menurut Nur Effendi, CEO Rumah Zakat, potensi zakat yang ada di Indonesia cukup tinggi. Dengan potensi yang tinggi ini, diharapkan akan dapat membantu masyarakat lain yang kurang beruntung melalui zakat fitrah dari para pembayar zakat. Fitrah ini wajib untuk semuanya, baik yang kaya, yang sedang, maupun non miskin, baik usianya tua, muda maupun anak-anak. Bahkan ada riwayat juga yang menyampaikan di dalam kandungan pun zakat fitrah juga sudah harus dikeluarkan. Itu di atas namakan si fulan atau si fulan dan sebagainya begitu. Bagi umat Islam, menunaikan zakat fitrah merupakan suatu kewajiban yang dapat dibayarkan sendiri kepada para penerima secara langsung atau melalui lembaga amil zakat yang mengelola dan menyalurkan zakat fitrah kepada yang berhak menerimanya. Menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat profesional bisa tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan, walaupun menyalurkannya sendiri juga diperkenankan. Kini, seiring dengan perkembangan zaman, membayar zakat dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan nyaman. Membayar zakat bisa dibilang semudah menjalankan transaksi rutin, seperti melalui layanan jemput zakat, membayar zakat dengan kartu debit atau kredit, hingga transaksi zakat melalui aplikasi yang tersedia pada perangkat smartphone, sehingga memudahkan untuk membayar zakat tanpa harus meninggalkan kesibukan mereka bekerja atau aktivitas lainnya. Rumah zakat alhamdulillah sudah masuk ke aplikasi pembayaran BlackBerry. Di iPad, di iPhone, masyarakat bisa melakukan itu. Jadi harapannya zakat ini bisa masuk ke bagian dari gaya hidup. Begitu. Kemudian kalau malas keluar kantor misalnya, pengen dijemput misalkan, rumah zakat sudah siapkan yang namanya JIS konsultan. Yang JIS konsultan ini siap kapan waktu untuk kemudian bisa menjemput zakat yang kemudian mau ditunaikan. Termasuk di situ ada proses konsultasi, berapa zakat saya, ya saya termasuk kategori zakat apa dan sebagainya. JIS konsultan akan memberikan memberikan penjelasan di sana. Walau zakat fitrah hanya dikeluarkan sekali setiap tahun pada bulan Ramadan, bukan berarti berbagi tidak bisa dilakukan di bulan lain selain Ramadan. Masih banyak cara dan waktu yang bisa digunakan untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Sejak tahun 60-an, superhero atau jagoan dari manca mulai dikenal lewat film dan bacaan. Wayang sebagai hiburan lama mulai dianggap ketinggalan zaman. Namun, bagi Wawan Gunawan, wayang yang mulai tergerus zaman bisa menjadi sarana mengenalkan Indonesia ke dunia internasional. Wayang Golek Ajen Bekasi memadukan wayang dengan sentuhan teknologi, sehingga lebih dinamis dan enak ditonton. Dengan sentuhan ini, wayang kembali membuka layarnya dan berhasil melampaui zamannya. Tontonan wayang identik dengan bahasa Jawa yang kurang bisa dimengerti oleh semua orang, monoton dan membosankan. Tidak mengherankan jika wayang tak lagi diminati dan nyaris mati suri. Anak muda pun enggan untuk menonton, apalagi menggelutinya. Namun, hal ini tak berlaku bagi Wawan Gunawan yang mencoba menampilkan wayang dengan corak baru. Dengan proses analisis kreatif terhadap kondisi zaman dan membaca pasar serta segmen yang terukur, Wawan berhasil membuat pertunjukan wayang menjadi kesenian yang mendunia. Pertamanya ya karena kecintaan ya.
karena berangkat dari rasa cinta, rasa menyenangi, akhirnya rasa ingin memiliki gitu. Artinya saya mencoba berbuat sesuatu ya minimal mencoba mendekat kepada seni. Saya terus terang aja saya bukan keturunan seniman ya. Artinya saya pertama hanya penikmat saja, suka melihat, akhirnya merasakan, mencoba, ya terjadilah seperti ini. Di tangan pria asal Ciamis, Jawa Barat ini, wayang tampil beda. Ia melakukan eksplorasi seni yang dipadukan dengan seperangkat teknologi masa kini. Bentuk wayang yang dimodifikasi, setting musik, pencahayaan, teknik sabetan wayang, multimedia dan animasi menjadikan wayang Ajen menjadi sebuah tontonan baru yang mengasihkan. Wayang Ajen juga berkolaborasi dengan kesenian lain. Durasi pertunjukannya pun hanya berkisar 2 jam, agar penonton tidak jenuh dan menangkap pesan yang disampaikan. Sebab selama ini, wayang ditonton selama semalam suntuk, dan hal tersebut sangat tidak cocok untuk era modern yang sangat sibuk. Namun demikian, tradisi golek Sunda tetap menjadi peran utama. Bentuk dan bahan pembuatannya sama dengan wayang golek kayu. Naskah yang diambil pun berpatokan dari Wiracarita, Ramayana, dan Mahabharata. Dengan mengikuti selera kaum muda, cara membaca dan penyampaian pesan pun dibedakan, agar mudah diserap penonton. Pesan moral disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Tema cerita juga disesuaikan dengan topik yang sedang tren, dan dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat. Berbagai penghargaan internasional juga diraih wayang Ajen. Di antaranya, penghargaan pada 9th World Mundial Folklorics Festival di Spanyol, sebagai penyaji terbaik pada The Asia Europe Puppet Festival di Thailand, dan penghargaan dari Festival Wayang Internasional kedua di Siprus. Wayang golek merupakan sebuah kesenian adat Sunda yang sedikit demi sedikit menghilang di telan era globalisasi. Budaya ini hampir terlupakan karena dianggap ketinggalan zaman, termakan budaya barat yang mulai meracuni generasi muda. Apa yang dilakukan Wawan Gunawan patut diacungi jempol. Berkat inovasi dan kreativitasnya, wayang bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan berperan sebagai media untuk menyampaikan pesan positif kepada masyarakat. Banyak kearifan lokal dan potensi budaya bangsa yang bisa terus dilestarikan. Ini menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk mengenalkan beragam budayanya, tak terkecuali wayang untuk tampil di panggung dunia. Anda ingin mudik dan memerlukan pecahan uang kecil untuk dibagi-bagikan kepada sanak saudara di kampung halaman? Tidak ada salahnya untuk menukarkan uang Anda dengan uang pecahan kecil di Monumen Nasional secara gratis. Berikut liputan selengkapnya. Uang baru dan pecahan kecil selalu dicari menjelang Lebaran. Hal ini berkaitan dengan tradisi masyarakat Indonesia untuk memberikan salam tempel saat silaturahmi Lebaran bagi kerabat dan sanak saudara. Saat ini, Anda bisa menukarkan uang pecahan dan uang baru secara gratis di 9 bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia hingga tanggal 16 Agustus. Untuk penukaran uang kita siap seluruhnya, tidak hanya Jakarta, jadi termasuk semua kantor di daerah. Proyeksi kita butuhnya 89,4 T untuk total kebutuhan mendekati hari raya.
Kalau ini sampai 11 ya? 16. Pokoknya hari kerja terakhir. Tapi umumnya 300-an juta mereka kasih. Jadi kalau ada 10 bank ya? 9 bank udah 2,7 M yang disediakan satu hari di luar BI. Tampak jelas dan terang. Lapangan parkir IRTI Monumen Nasional Jakarta menjadi salah satu lokasi penukaran uang. Di sini, Anda tak perlu khawatir dengan teriknya matahari. Agar nyaman dan tertib, disediakan tenda untuk melayani masyarakat yang mengantri. Banyak warga yang rela mengantri sejak pagi untuk mendapatkan uang pecahan yang mereka inginkan. Setiap orang dibatasi 5 juta rupiah untuk satu kali penukaran. Ya pertama sih emang tradisi ya, untuk bagiin untuk ponakan kan banyak yang datang ke rumah juga, tamu suka ngasih-ngasih aja ya anak-anak gitu. Ya enakan yang baru sih daripada yang lama. Pecahan berapa aja tuh Mbak yang mau rencana? Pengennya sih yang 5.000, yang 2.000 gitu. Kalau buat saya sih ya pribadi itu untuk bagi-bagi anak kecil gitu biasanya. Kadang kan tetangga banyak anak kecil, jadi ya kita ada rezeki bagi-bagi sedikit sama tetangga gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya saya paling di cabang-cabang bank gitu. Kalau untuk tahun ini saya baru nyoba di sini. Kalau di sini sih lebih teratur ya dibandingin di cabang-cabang gitu ya. Jumlahnya juga kita bisa dikasih banyak kalau di sini. Sedangkan kalau di cabang-cabang kadang terbatas. 1.400.000 ya Pak. Penukaran uang dibuka sejak pukul 9 pagi hingga pukul 1 siang karena terbatasnya uang yang disediakan oleh bank sebanyak 300 juta rupiah per hari. Berbagi rezeki kepada sanak saudara dan keluarga di hari kemenangan adalah ekspresi kebahagiaan dan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh. Dengan berbagai layanan yang disediakan, berbagi pun menjadi lebih mudah. Nah, pemirsa, tertarik untuk memanfaatkan layanan ini? Pemirsa, demikian kabar kami untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Da'ai Mata Hati dari Senin sampai Jumat di waktu yang sama dan temukan kisah-kisah menarik lainnya. Jika Anda mempunyai kritik atau saran, silakan email di alamat berikut ini. Sekian perjumpaan kita, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.